Selamat datang di video pembelajaran web development. Nah, di video kali ini kita akan membahas CSS animations. Jadi, untuk CSS animations, ya sederhananya adalah kita bisa melakukan styling pada tag HTML supaya diberikan animasi gitu. Jadi dia bisa digerakkan atau ada animasi yang terjadi seperti itu. Jadi, oke, untuk animations di sini singkat aja ya. Jadi kita langsung masuk aja ke atribut-atribut atau properti-properti yang bisa kita pakai gitu. Jadi di sini ada 7 yang umum digunakan. Yang pertama ada pseudo class berupa hover dan juga active. Jadi untuk pseudo class hover active ini adalah salah satu pseudo class yang sering digunakan untuk animating tag yang ada di HTML gitu. Nah, untuk pseudo class sendiri itu sebetulnya kumpulan-kumpulan kelas-kelas tertentu yang teman-teman bisa cek sendiri daftar dari pseudo class itu ada apa aja gitu. Tapi yang berhubungan untuk animasi itu adalah hover dan juga aktif. Bagaimana cara menggunakannya nanti kita bahas. Kemudian selanjutnya ada keyframes, add keyframes, kemudian ada animation name, duration, delay, iteration count, dan timing function. Jadi 7 ini yang umum digunakan pada saat kita akan membuat atau menganimasikan sebuah tag gitu. Oke, langsung aja untuk animations. Jadi kita untuk yang pertama pseudo class hover dan active itu untuk saya sendiri biasanya saya gunakan pada saat membuat button gitu atau tombol. Jadi teman-teman tahu mungkin pada saat kursor kita arahkan ke sebuah website itu ada website yang dia warnanya agak berubah gitu. Nah, itu bisa kita gunakan hover untuk membuat perubahan seperti itu gitu. Oke, jadi kita buat dulu buttonnya ya. Jadi yang pertama, oh ya mungkin teman-teman tahu ada yang namanya tag button gitu. Tapi untuk tag button sendiri itu yang saya sendiri kurang suka itu dia nggak ada href. Jadi dia adanya adalah type. Yang mana button menu reset submit misal button di sini pun nggak ada yang semacam href gitu. Jadi untuk membuat tombol yang mengarahkan ke link, hyperlink atau page tertentu tuh nggak bisa pakai button. Oleh karena itu biasanya kalau saya sendiri menggunakan A. Karena A sendiri itu dia punya href gitu. Nah, di dalamnya misalkan di sini kita masukkan menggunakan H2, kemudian isinya adalah kirim gitu, save. Nah, jadi di sini ada tulisan kirim dan dia adalah link. Misalkan, oh jangan deh, misalkan Google gitu ya, save. Kemudian di sini https://www.google.com. Oke, jadi pas saat kita klik dia akan mengarah ke Google ya. Oke, jadi kita akan menggunakan A ini. Kita kasih kelas dulu, kasih nama tombol. Jadi semua tombol itu nanti stylenya sesuai yang ada di CSS nanti. Jadi kita mulai untuk styling buttonnya. Jadi pertama, ayo teman-teman untuk memulai jangan lupa buat folder baru, kemudian isi index HTML dan style CSS. Jadi seperti biasa ya. Oke, jadi untuk styling di sini yang pertama eh, kita lakukan CSS reset. Jadi perlu kita lakukan setiap ingin melakukan styling gitu, supaya styling ke depan untuk layouting itu lebih mudah gitu. Oke, jadi untuk tombol kita buat dulu selektornya. Kemudian di sini yang ingin saya lakukan adalah oke, langsung biar supaya agak besar aja ya. Jadi yang pertama ingin saya lakukan adalah menghilangkan garis yang di bawah dulu. Jadi kita tahu yang namanya text decoration itu digunakan untuk mengatur yang masalah underline dan juga overline. Bukan masalah maksudnya untuk desain atau styling underline dan overline. Nah, tapi karena kita tidak butuhkan, kita bisa kasih none. Nah, sehingga dia garisnya hilang. Kemudian yang selanjutnya adalah kita buat tombolnya, desain tombolnya. Jadi yang pertama adalah kita, oh ya sebelumnya untuk tag A sendiri itu kan dia kalau teman-teman tahu displaynya itu dia inline gitu. Nah kalau inline seperti yang teman-teman tahu dia nggak ada width dan height. Jadi style-style yang biasa diberikan untuk blok itu tidak bisa kita gunakan pada tipe display inline. Contohnya border 1 pixel solid black. Nah kita nggak bisa kasih tuh. Jadi nggak ada bordernya. Atau misal juga background color kita kasih katakanlah aqua, kita nggak bisa terapin di display inline.
Nah, supaya kita bisa terapkan, kita ubah displaynya jadi inline block. Kita save. Nah, jadi kita bisa mengatur width dan height-nya. Sehingga jika kita bisa karena kita bisa mengatur width dan height-nya, kita bisa setting semua style-style yang berhubungan dengan width dan height. Misal tadi ada border, kemudian background color. Jadi seperti teman-teman lihat di sini background colornya udah berubah. Kemudian di sini ada, nah, border kita bisa lakukan akhirnya gitu. Oke, jadi untuk warna background misal saya buat dia jadi warna biru ya. Misal biru yang ini kita copy. Kemudian di sini color white. Nah, jadi kita ada tombol yang warnanya, oke, mungkin agak sedikit kita geser ke sini. Copy, paste. Nah, oke, jadi warnanya biru gini ya. Kemudian selanjutnya kita buat tombolnya supaya lebih menyerupai tombol yang biasa ada di website. Jadi kita bisa kasih yang pertama padding untuk memberikan space antara konten dengan border yang ada di pinggir. Misalkan kita kasih 10 pixel, 15 pixel. Save. Nah, oke. Nah, oke, di sini ada sedikit tambahannya, teman-teman. Jadi mungkin di video padding dan margin, teman-teman sudah tahu kalau kita bisa mengisi padding itu untuk 4 gitu. Jadi isinya itu ada 4 baris, 4 jajar-jajar. Nah, tapi kita tidak bisa isi 3 karena kalau 4 itu untuk kiri, atas, kanan, bawah. Tapi kalau 3 nggak bisa. Nah, tapi kalau 2 itu bisa, tapi efeknya beda. Jadi bukannya kalau 2 itu jadi kiri atas, tapi dia jadi Y dan X gitu. Jadi yang 10 pixel itu untuk yang atas bawah, kemudian 15 pixel untuk kiri dan kanan gitu. Jadi kalau 2 itu untuk pengaturan secara vertikal dan horizontal. Ini juga berlaku untuk margin gitu. Jadi itu sedikit tambahan aja, tapi untuk margin di sini kita kasih aja 20 pixel gitu. Supaya dia nggak terlalu di pinggir untuk contohnya. Nah, kemudian di sini kita bisa kasih border radius, misalnya kecil aja 5 pixel. Oke, jadi di sini teman-teman lihat dia sudah menyerupai tombol ya. Tapi di sini pada saat kita hover atau arahkan kursor ke tombol, dia masih nggak ada perubahan gitu. Kita bisa klik, nah dia mengarah ke Google, tapi dia nggak berubah. Oh, sorry. Nah, dia nggak berubah gitu. Nah, supaya dia berubah, kita pakai yang namanya pseudo class hover. Di sini kita pakai hovernya. Jadi cara menggunakan pseudo class khususnya itu adalah kita letakkan setelah selektor dengan titik 2. Kemudian hover. Kita kurung awal lagi jadi sama. Nah, di sini baru kita bisa letakkan. Jadi misalkan background color jadi red gitu. Nah, jadi pada saat kita arahkan, nah dia berubah tuh. Dia berubah jadi warna lain. Jadi khususnya sih warna merah. Nah, di sini juga teman-teman bisa nggak cuma background color, bisa warna teks juga. Nah, misal jadi yellow. Nah, tuh dia berubah juga atau eh, yang lain-lain gitu. Jadi di sini untuk stylenya itu bisa bebas gitu. Banyak style-style yang bisa kita terapkan dengan menggunakan pseudo class hover di sini gitu. Oke, jadi misal di sini warnanya kita rubah ya. Jadi jangan itu supaya agak bagus. Kita copy dari sini rednya jadi biru ini. Jadi pas kita hover, nah. Jadi biasanya itu kan kalau tombol dia dari terang ke gelap kalau pada saat kita hover kan. Gitu. Oke, jadi itu untuk hover. Kemudian oh sorry, di sini ada yang namanya transition. Transition itu adalah bisa dibilang jadi gini, teman-teman pada saat kita hover, dia kan perubahannya cepat tuh, kayak pada saat kita hover dia langsung berubah. Nah, di sini kita bisa kasih transisi supaya dia ada perlahan-lahan. Misal di sini transisi 5 second. Sorry, di sini harusnya 5S. Oke, mungkin nggak terlalu kelihatan ya, sebentar. Kita ganti red. Nah, jadi transition 5S artinya hovernya itu
perubahan di sini dia akan berjalan selama 5 detik dari awal sampai akhir. Jadi bisa kita hover, sorry. Nah, dia akan selama 5 detik tuh. Nah, oke gitu. Nah, jadi teman-teman bisa pakai ini juga untuk memperhalus. Misal teman-teman ubah jadi 1 detik. Atau misal masih kurang terlalu cepat, bisa 50 ms atau 50 second. Atau ya misal katakanlah 5 second ini. Tuh. Teman-teman bisa lakukan ini juga. Ini misal save. Nah, tuh dia jadi ada transisinya supaya dia jadi lebih bagus gitu, jadi lebih halus perubahannya. Oke, atau misal jangan terlalu ya 2 second. Nah, oke. Jadi itu untuk hover. Jadi kita bisa menerapkan hover atau merubah atau memberikan animasi pada saat kita mengarahkan kursor ke tag tertentu gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah active. Active. Jadi active itu digunakan pada saat kita klik gitu. Tapi sebelum kita lepas. Jadi misalkan di sini background color red. Save. Nah, di sini pada saat kita klik, nah dia akan berubah tuh warnanya. Di sini kita misal langsung aja warnanya agak putih ya gini. Kita save, nah pada saat kita klik, nah dia warnanya jadi lebih putih gitu. Jadi untuk aktif itu digunakan terjadi pada saat kita klik tagnya gitu. Jadi hover itu pada saat kita arahkan, aktif itu pada saat kita klik gitu. Dan ini tuh nggak berlaku hanya pada misal kita A atau button. Kalau misal teman-teman mau buat H1, lalu misalkan yang agak tebal itu BBB. Nah, misal teman-teman pengen lakukan pada si ini juga, bisa juga. Jadi misal H1 hover. Hovernya dia colornya jadi red. Pada saat kita hover, nah tuh dia berubah. Atau misalkan pada saat dia aktif. Nah, pada saat kita klik dia berubah walaupun dia bukan link atau tombol, tapi kita tetap bisa lakukan sudo class aktif dan juga hover tadi gitu. Oke, jadi itu untuk sudo class hover dan juga aktif. Yang selanjutnya adalah keyframes. Jadi untuk keyframes sendiri itu eh mungkin teman-teman yang udah pernah belajar tentang animasi dan lain sebagainya tahu keyframes. Jadi keyframes itu pada dasarnya adalah waktu atau timeline. Jadi di detik sekian eh pos yang terjadi apa, kemudian di titik selanjutnya beberapa saat kemudian itu yang terjadi apa. Jadi itu yang namanya keyframes gitu. Nah, jadi cara untuk membuat keyframes adalah seperti ini. Jadi pertama kita ketikkan keyframes, kemudian identifier. Jadi identifier itu adalah nama dari keyframesnya atau nama animasinya gitu. Jadi misalkan di sini namanya berubah gitu. Nah, jadi untuk berubah di sini kita bisa atur keyframesnya. Nah, untuk mengatur keyframes kita bisa menggunakan persentase. Jadi misalkan pada saat 0% itu yang terjadi apa gitu. Jadi misalkan di sini background colornya adalah red. Nah, kemudian pada saat mulai memasuki 50%, jadi setengah dari panjang durasi animasi, background colornya dia berubah jadi biru. Kemudian di bagian akhir yaitu 100%, background colornya dia jadi hijau. Nah, kita save. Ini kita udah ada keyframes berubah. Kemudian misal di sini kita buat satu div deh. Div, kemudian di dalamnya misal langsung aja tes. Save. Nah, di sini kita ada div ya. Kita lakukan styling dulu untuk div-nya. Kita style dikit. Misal di sini bawah deh. Div. Kita kasih width-nya dia 100 pixel, 150. Height-nya 150 pixel. Kemudian border 1 pixel solid black. Nah, jadi di sini kita ada
box ya, margin 20 pixel. Nah, jadi di sini kita ada sebuah box. Nah, pada saat box ini kita kasih keyframes ini berubah. Jadi di sini ada animasi berubah ya namanya. Jadi kita gunakan berubah ini di div ini gitu. Jadi cara menggunakannya adalah di sini ada yang namanya animation name. Jadi kita tambahkan di sini animation name. Kita masukkan di sini tadi namanya berubah. Kita save. Kemudian ada namanya duration. Misalkan 5 second. Nah, eh, ya itu dia. Jadi teman-teman tadi barusan udah lihat ya. Jadi animation name itu digunakan untuk menentukan animasi apa yang ingin digunakan. Jadi untuk animating di CSS itu langkah pertama adalah kita buat dulu keyframe-nya, kemudian baru kita letakkan atau kita gunakan keyframe ini pada tag yang kita butuh beri animasi gitu. Misalkan tadi div ini ada animation name, kemudian ada juga eh, ada div ini maksudnya. Jadi ada tag ini. Nah, kemudian kita ingin kasih keyframes yang berubah ini. Ya udah berarti kita kasih animation name, kemudian dia berubah gitu. Jadi sehingga dia akan menggunakan tag ini akan menggunakan keyframes ini dengan durasi 5 detik gitu. Nah, kita bisa coba lagi. Nah, dia berubah dari merah ke biru, kemudian ke hijau gitu. Nah, jadi di sini 50%, 100% dan 0% itu akan diambil berdasarkan durasi yang ditentukan di sini. Jadi 0% jadi titik awal, kemudian 50% berarti sekitar 2,5 detik gitu. Jadi dari titik 0 ke 2,5 detik itu perubahan warna dari merah ke biru dan sisanya ke hijau gitu. Oke, kemudian selanjutnya ada yang namanya animation delay. Nah, animation delay sendiri itu adalah delay, jadi jarak pada saat pada saat user masuk ke halaman website itu. Jadi misalnya di sini kita kasih 2S. Nah, tunggu. Nah, jadi animasi akan berjalan mulai dari 2 detik setelah halaman di load. Jadi, misal halaman baru dibuka, tunggu 2 detik, baru animasinya berjalan. Jadi, untuk delay itu fungsinya gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah iteration count. Jadi, iteration count itu pada dasarnya adalah berapa kali animasi itu akan dijalankan gitu. Di sini ada infinite. Infinite berarti dia akan berjalan terus gitu. Jadi pada saat setelah 2 detik, dia akan bergerak animasinya sesuai yang ada di sini. Nah, kemudian karena kita setting infinite, dia akan mengulang-ulang terus gitu. Nah, teman-teman lihat dia animasinya dia bergerak terus-menerus. Nah, di sini teman-teman juga bisa masukkan misal jumlahnya 2. Maka uh, cycle ini dia akan dijalankan sebanyak 2 kali. Jadi merah, biru, hijau. Kemudian sekali lagi merah, biru, hijau. Nah, setelah selesai, dia akan berhenti. Gitu. Jadi itu untuk iteration count sesuai namanya jadi iterasi. Mau berapa kali animasi ini mau dijalankan gitu. Kemudian yang selanjutnya ada animation timing function. Nah, jadi untuk animation timing function itu pada dasarnya adalah uh, animasi waktu ataupun speed atau kecepatan dari animasinya. Nah, di sini udah diberikan banyak cubic bezier, kemudian teman-teman bisa pilih aja. Jadi fungsinya di sini itu adalah mengatur speed dari pergerakan, ya, pergerakan animasinya gitu. Kemudian di sini juga ada contoh yang lebih, ini ada is in, is out, is dan lain sebagainya. Di sini teman-teman coba cek aja ya. Jadi animasi yang apa yang kira-kira pas untuk timing functionnya. Ataupun bila perlu tidak usah dipakai juga tidak masalah gitu. Karena kita atur timingnya berdasarkan keyframes itu sendiri. Seperti itu. Jadi itu untuk timing function. Oke, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Jadi tadi kita sudah belajar ya untuk mengenai animation. Jadi di CSS kita bisa melakukan animation
Yang pertama, kita bisa menggunakan hover dan juga aktif dari sudut kelas, yang mana pada saat kita arahkan kursor itu dia akan berubah sesuai dengan style yang kita letakkan di sini. Jadi kita pengen background color diubah, ya dia akan berubah background colornya pada saat kita hover. Kemudian juga kita bisa kasih waktunya berapa lama untuk melakukan transisi dari yang normal ke hovernya gitu. Kemudian ada active. Active itu digunakan untuk pada saat kita mengeklik elemen, pada saat kita klik, nah itu akan ada perubahan. Itu yang itu digunakan yang mana kita gunakan aktif di sini gitu. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa menggunakan yang namanya keyframes. Jadi untuk pembuatannya adalah pertama kita tuliskan dulu add keyframes, kemudian identifier atau bisa dibilang nama animasinya gitu. Di sini nama animasinya adalah berubah. Nah, kemudian di sini ada timeline keyframes yang digunakan. Jadi misal dari titik 0 detik, kemudian pada saat titik setengah atau 50% dari waktunya itu yang berubah apa? Perubahannya apa? Kemudian yang terakhir 100% di bagian ending dari animasinya itu yang terjadi apa gitu. Nah, untuk menggunakan keyframes ini, kita bisa inisiasi pada tag yang ingin kita beri animasinya dengan menyebutkan animation name, kemudian nama dari animasinya gitu. Di sini berubah, diambil dari sini berubah gitu. Jadi bisa dibilang untuk menetapkan menggunakan animasi yang diperlukan atau yang wajib diberikan pada tag itu dua. Yang pertama ada animation duration, yang pertama animation name, of course karena animasi mana yang mau kita pakai. Yang kedua adalah durasi. Jadi durasinya itu mau berapa lama supaya waktu di sini tuh dia akan mengikuti yang di sini gitu. Misal di sini 5 detik berarti 0% itu 0 detik, 50%-nya adalah 2,5 dan 100%-nya itu adalah 5 detik gitu. Nah, kemudian di bawah ini adalah sisanya. Jadi ini style-style yang teman-teman bisa pakai. Yang pertama ada animation delay yang mana dia adalah animasi muncul setelah berapa detik animasi akan berjalan setelah berapa detik dari halaman di load gitu. Kemudian yang selanjutnya iteration count itu berarti jumlah animasi itu mau diputar berapa kali gitu. Kemudian di sini ada timing function itu bisa dibilang semacam keyframe di sini cuman template gitu. Jadi sekian untuk video kali ini. Di video selanjutnya kita akan bahas mengenai responsive design. Jadi gimana cara kita style CSS supaya eh, HTML kita itu akan terlihat cantik atau bagus di perangkat HP maupun di perangkat yang lainnya seperti itu. Jadi bisa teman-teman tonton video selanjutnya. Sekian, terima kasih.